Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah atas izin dan ridha Allah kita bisa bertemu kembali di kajian soal jawab yang ditulis oleh Hasan dan kawan-kawan. Sahabat Tajdid TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di episode sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan dengan hukum sisa makanan anjing. Dan ini masih dalam pembahasan atau bab toharoh ya, tentang bersuci. Di kesempatan kali ini judulnya adalah bersentuh kulit dengan anjing dan babi yang basah. Pertanyaannya atau soal, apakah hukum kalau bersentuh kulit dengan babi atau anjing yang basah wajibkah disertu? Disertu itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, yaitu dicuci ya sebanyak 7 kali. Salah satunya atau pertama di awalnya itu menggunakan tanah. Maka di sini dijawab jawaban, adapun babi menurut ayat Quran haram dimakan, tetapi tidak ada keterangan yang mengatakan najisnya. Jadi jelas ayat Al-Quran menjelaskan bahwa daging babi itu haram untuk dimakan. Tetapi di sini dijelaskan tidak ada dalil ya, baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menjelaskan secara langsung tentang najisnya daging babi itu. Seperti itu ya. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Haram itu tidaklah menunjukkan kepada najisnya. Begitu juga arak dan lain-lain barang makanan dan minuman yang haram, yaitu seperti racun umpamanya, haram dimakan tetapi tidak najis buat dipegang. Jadi kemarin juga sudah disinggung ya, bahwa setiap yang diharamkan itu belum tentu najis. Jadi setiap yang diharamkan oleh syariat itu belum tentu najis gitu. Termasuk daging babi itu sendiri. Diharamkan tapi belum tentu najis. Atau seperti khamar ya, pendapat Hasan bahwa itu tidak najis meskipun diharamkan dan lain sebagainya. Kemudian adapun tentang anjing adalah bersalahan ulama dengan 3 perkara. Jadi berbeda pendapat maksudnya ya. Yang pertama mengatakan anjing itu najis sekalian badannya. Ya. Jadi yang pertama tadi mengenai daging babi ya, haram tetapi tidak najis karena tidak ada dalil sharih yang menjelaskan kenajisannya. Nah, berkaitan dengan anjing maka ada 3 pendapat. Yang pertama itu najis semua badannya ya, semua badannya. Apalagi air liurnya, itu kan ada hadis yang jelas. Nah, ini badannya najis katanya. Yang kedua mengatakan suci sekalian badannya. Kalau ini sebaliknya. Jadi anjing itu pokoknya suci semuanya, termasuk badannya. 3 mengatakan najis air liurnya. Nah, kalau ini tengah-tengah. Jadi badannya tidak najis, tetapi yang najis itu hanya air liurnya saja, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Sungguh pun telah kita nyatakan persalahan ulama itu, perbedaan pendapat ulama, tetapi kita ini disuruh mengikuti Quran dan hadis. Oleh karena itu kita tidak berani mengatakan ini najis atau tidaknya,
sebelum ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Dan ini salah satu metode ya, atau metode yang diambil oleh Hasan dan murid-muridnya juga. Jadi bertumpu atau berpegang kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Meskipun berbeda nanti dengan pendapat para ulama. Dalam Islam ada asas bahwa suatu barang itu asalnya suci dan halal, maka tidak harus kita katakan najis atau haram kalau tidak ada keterangan yang mengharamkan atau yang menajiskan. Jadi harus ada dalil yang jelas menjelaskan tentang kenajisannya, keharamannya. Nah, di sini disodorkan surat Al-An'am ayat 119, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah telah menyatakan kepada kamu apa-apa yang Ia haramkan atas kamu. Jadi perkara ya yang diharamkan itu semuanya sudah ditafsil, sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah kepada kita semua. Kemudian di sini ada riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Artinya bersihnya bijana ya, bejana atau wadah salah seorang daripada kamu apabila dijilat oleh anjing ialah dengan dicuci 7 kali yang mula-mulanya dengan tanah atau di awalnya menggunakan tanah. Nah, maka di sini diringkas pendeknya katanya bahwa babi itu haram atau najis buat dimakan. Jadi babi itu jelas dalilnya haram atau najis ya jika dimakan. Kalau daging babi kena di badan kita, tidak ada keterangan tentang wajib mencucinya. Adapun air yang disisai oleh mulut anjing itu wajib dibuang dan tempat air itu wajib dicuci karena ada dalilnya ya, hadis yang tadi riwayat Imam Muslim. Tapi kalau daging babi kena ke badan kita, maka tidak ada dalil yang mengharuskan dicuci gitu. Kalau anjing menjilat pakaian atau badan kita, tidak ada keterangan tentang wajib mesti dicucinya. Hukum air tadi tak dapat disamakan dengan badan dan pakaian karena berlainan jenisnya. Itu barang cair dan itu barang keras. Ya. Nah, jadi di sini dijelaskan. Adapun misalkan anjing ya menjilat badan kita atau menjilat pakaian kita, apakah wajib dicuci? Nah, ada sebagian ulama yang menganalogikan atau mengkiaskan kepada dalil tadi. Yaitu ketika anjing walagho ya menjilat air yang ada dalam wadah itu. Kata Rasul, maka harus dicuci kan 7 kali gitu. Yaitu di permulaannya menggunakan tanah. Nah, ada yang menganalogikan atau mengkiaskan jika begitupun jika menjilat badan atau pakaian maka harus dicuci gitu. Tetapi di sini dibantah katanya ini tidak berlaku ya. Pengkiasan seperti ini tidak berlaku. Kenapa? Di sini jelaskan hukum air tak dapat disamakan dengan badan ya dan pakaian karena berlainan jenis. Kalau air itu termasuk zat cair sedangkan barang itu bukan zat cair. Jadi tidak cocok ya, kurang cocok kalau disamakan dengan hadis yang idza walaqal kalbu itu. Nah, di sini dicantumkan bahwa yang menjawab pertanyaan ini adalah HMA ya. Maksudnya adalah Haji Mahmud Aziz. Jadi di dalam soal jawab Hasan ini tidak mutlak 100% dijawab oleh Hasan tidak ya. Tetapi memang yang mendominasi Hasan. Hampir semua oleh Hasan. Hanya saja ada beberapa persoalan yang dijawab oleh murid-muridnya, termasuk oleh anaknya sendiri ya. Nanti kita dapati singkatannya itu AQI atau AK. Itu maksudnya Abdul Qadir Hasan. Atau misalkan nanti ada MD MM ya. Itu maksudnya
Kiai Haji Muhammad Maksum dan lain sebagainya. Nah, di sini HMA maksudnya Haji Mahmud Aziz. Seperti itu. Nah, itu ya dari HMA. Kemudian sekarang dari Ahsan sendiri masih berkaitan nih pembahasannya. Yaitu babi haram dimakan, tidak najis disentuh gitu. Jadi senada dengan HMA ya. Pertanyaannya, soal tersebut di Al-Burhan, salah satu kitab bahasan, pasal ke-12 bahwa daging yang haram dimakan itu tidak najis, terkena pada badan dan sebagainya. Betulkah begitu? Gitu. Ya, misalkan daging babi gitu kan, haram. Itu kena ke badan atau pakaian, apakah wajib dicuci gitu, seperti itu. Maka Hasan menjawab, betul begitu. Maksudnya tidak najis. Yakni daging yang haram dimakan itu kalau kena di badan atau tempat sholat tidak perlu dicuci. Karena yang dikatakan haram dan najis itu ialah untuk dimakan. Nah, ini jawaban dari Hasan. Jadi meskipun dijawab oleh selain Hasan, tapi biasanya setelahnya dicantumkan jawaban Hasan yang senada ya dengan jawaban sebelumnya. Maka kesimpulannya dari pembahasan ini yaitu bersentuhan kulit ya atau pakaian dengan tubuh anjing atau tubuh babi atau daging babi itu sendiri, maka menurut HMA dan Hasan di sini itu tidak najis, tidak wajib dicuci gitu. Karena tidak semua yang diharamkan itu adalah najis, kemudian tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah jika Allah takdirkan kita akan melanjutkan kajian buku soal jawab ini. Dicukupkan, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan apa yang disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.